Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, ini yang sudah lama menunggu kita sudah kumpulkan ya untuk soal-soal dari tryout. Itu yang pedagogi kita kumpulkan supaya teman-teman dari semua mata pelajaran itu semua juga bisa belajar di sini ya. Ya, kita memang tidak punya akses untuk banyak mapel ya, tapi kita sudah kumpulkan untuk soal-soal pedagogik ya, kompetensi teknis pedagogik untuk sumbernya dari tryout Kemdikbud. Kita teman-teman harus memahami semua ya, semua mapel harus belajar ini ya teman-teman ya. Oke, semoga nanti dengan pembahasan kali ini nanti akan membawa manfaat untuk kita. Oke, silahkan simak penjelasannya berikut ini. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya, merupakan belajar apa? Praktis, teknis, mandiri, teoritis, atau emansipatoris ya. Ini berarti kita belajar teori belajar yang Habermas ya. Ada 3 teori belajar menurut Habermas. Yang pertama belajar teknis ya, atau teknika learning ya. Yang dimaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar dapat mereka menguasai mengelola alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu ilmu-ilmu alam dan sains amat dipentingkan dalam belajar teknis, belajar tentang ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah belajar praktis atau practical learning. Belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara baik tentunya ya, dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, kegiatan belajar ini mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Untuk itu bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi dan semacamnya amat diperlukan gitu ya. Yang ketiga menurut Habermas adalah belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Ini dimana belajar ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman juga kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya ya. Pada soal di samping itu adalah terjadi perubahan atau transformasi budaya, maka ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan tenggang rasa sesama manusia. Contoh tersebut berada pada level titik-titik: penalaran, aplikasi, kreasi, evaluasi, pengetahuan. Nah teman-teman, contoh kegiatan ini berarti masuknya di menentukan. Kita sudah pernah bahas ya, contoh kegiatan itu berarti berikan contoh, itu artinya disuruh mengaplikasikan ke dalam dunia nyata. Jadi bentuknya adalah aplikasi. Berikutnya, manakah target kompetensi yang tepat untuk KD mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati? Nah, pilihan gandanya itu yang saat A. Yang A itu ada 2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua adalah membedakan makhluk hidup berdasarkan lingkungan hidupnya. Untuk opsi B, mengklasifikasikan tumbuhan hewan berdasarkan karakteristiknya. Kemudian mengklasifikasikan manusia berdasarkan karakteristik rasnya. Yang C, menjelaskan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Mengklasifikasi tumbuhan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang D, menjelaskan tumbuhan berdasarkan karakteristik yang diamati dan menjelaskan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Opsi yang E, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Bagaimana cara kita menentukan target kompetensi, itu intinya ya. Kita akan belajar itu. Nah, ini KD-nya, mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk menentukan target kompetensi, teman-teman harus memisahkan KKO, materi, dan kategori. Ini adalah KKO atau kata kerja operasional yang menentukan tingkat level kognitif, itu di sini. Kemudian ini adalah materi. Yang ini adalah kategori atau cara. Ya. KKO-nya mengklasifikasikan berarti ada 1, ya, hanya 1. Kemudian materinya ada berapa? Ada 2. Yang atas makhluk hidup, yang bawah benda. Itu ya. Kemudian yang caranya atau kategorinya berapa? Ada 1. Berdasarkan 1 kali 2 ya, itu cara menentukan jumlahnya
target kompetensi, kita tinggal mengalihkan saja 1 kali 2 kali 1, berarti jawabannya harus 2. 2 itu apa saja? Kita bagi ya, kita pecah coba. Ini mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, itu yang pertama. Yang kedua, mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Hanya begitu ya, hanya 2 seperti ini. Jadi kita bisa jawab ini ya teman-teman ya. Ini yang mana tadi? Mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi opsi jawaban yang paling tepat yang ini, E. Mudah kan? Next, berikutnya, Anderson dan Caldwell tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif tingkat pada kawasan kognitif yang mana, kecuali yang mana. Ini yang bukan kognitif yang mana? A. Menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah, menganalisis memecah bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya, serta menentukan bagaimana masing-masing bagian saling terhubung kepada seluruh struktur. Yang C. Mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. Menerima atau receiving yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima, memperhatikannya. Yang E. Menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu yang ditetapkan. Sebelum kita belajar ini kita harus ini dulu. Jadi yang menurut Caldwell dan Anderson itu proses dibagi menjadi 3 ya, proses kognitif, proses afektif, dan proses psikomotorik. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya. C1 artinya kognitif level 1 itu mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk lisan, tertulis, gambar, menerapkan atau kognitif 3 itu atau mengaplikasikan itu melakukan menggunakan prosedur dalam suatu situasi yang lain. Kemudian menganalisis itu memecah materi ke bagian-bagiannya, ini tadi ada ya, menentukan bagiannya saling terhubung. Kalau menilai itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, itu tingkatnya C5. Kalau C6 menempatkan unsur-unsur bersama membentuk keseluruhan yang koheren, itu C6. Itu ada proses kognitif, kita sudah belajar ini berkali-kali ya, ribuan kali ya tentang proses kognitif. Teman-teman harus hafal ini beserta KKO yang relevan, itu kan kuncinya situ ya. Kemudian kalau ranah efektif teman-teman ada A1 sampai A5, afektif 1, afektif 2, afektif 3, afektif level 4, afektif level 5. Level 1 itu penerimaan. Ya, penerimaan itu semacam upayaan menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kemudian menanggapi, itu nanti dibaca sendiri ya teman-teman ya, ranah afektif, ranah kognitif sudah, ranah afektif tinggal belajar ini. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik, disimpulkan P. P1 artinya psikomotorik level 1 itu ada imitasi, ada manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kita bisa jawab ini tadi. Ya, kalau opsi A dilihat nih, menggunakan prosedur untuk mengetahui, mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Menggunakan prosedur berarti maksudnya di aplikasi C3. Gitu ya. Menganalisis, memecahkan. Nah, menganalisis itu berarti maksudnya di C4. Kognitif 4. Mengerti, mampu membangun arti C2. Kognitif 2. Menerima tadi apa? Atau receiving tadi menerima masuknya di A1, afektif 1, bukan kognitif ya. Yang E. Menilai, membuat pertimbangan, itu C5, mengevaluasi. Jadi yang bukan merupakan kawasan kognitif ini yang opsi D, karena opsi D ini masuknya di kawasan afektif gitu. Berikutnya, ketika guru mengaitkan pekerjaan orang tua beserta didik dalam mempelajari topik tertentu di dalam proses pembelajaran, maka ia memperhatikan aspek apa. Jadi menjadikan pekerjaan orang tua menjadi topik tertentu. Kalau etnik itu menggunakan bahasa, ya biasanya bahasa ya, dalam pembelajaran. Oke, kemudian kalau kultural itu mensikapi keberagaman budaya. Seorang pendidik harus dalam melakukan proses pembelajaran harus mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran, dan dalam memberikan contoh-contoh perlu memperhatikan atau mempertimbangkan keberagaman budaya. Kalau motivasi itu memberikan semangat dalam pembelajaran, menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari topik tertentu, menginformasikan tujuan, memberikan humor, ini salah satu penerapan motivasi gitu ya. Kalau status sosial
Ini diharapkan guru itu tidak membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Ini status sosial macam-macam, contoh latar belakang ekonomi, pekerjaan dan macam-macamnya itu masuknya di status sosial. Maka jawaban yang paling tepat, karena ini yang guru itu mengaitkan pekerjaan orang tua peserta didik dalam mempelajari topik tertentu, maka jawaban yang paling tepat adalah aspek status sosial. Oke, lanjutkan. Menurut Desmita tahun 2014, potensi dibeda-bedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis yang bukan merupakan potensi psikologis yang mana? Ketahanan, kreativitas, intelijensi, bakat atau kecerdasan itu ya. Oke, bahas ini. Jadi potensi psikologis peserta didik dan potensi fisik. Potensi psikologis peserta didik itu ada intelektual atau kecerdasan, kemudian identifikasi bakat, ya bakat itu termasuk psikologis, kreativitas itu juga psikologis, gitu ya. Kalau potensi fisik ya ketahanan, kekuatan fisik dan lain-lain, gitu. Jawaban yang ini yang bukan merupakan potensi psikologis, ya tentu saja yang ketahanan ini ya. Kreativitas itu psikologis, intelijensi psikologis, bakat, kecerdasan itu juga psikologis. Next, berikutnya, teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri yang apa? A. Memanusiakan manusia itu sendiri, mengkonstruksi pengetahuan di atas segalanya, abstract learning, teori kepribadian. Nah, kita berikan teori seperti ini. Menurut teori humanistik, itu tujuan belajar itu adalah untuk memanusiakan manusia, itu ya intinya ya. Jadi proses belajar dianggap berhasil jika si pembelajar itu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Ini intinya adalah aktualisasi ekspresi diri, memanusiakan manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru yang termasuk kemampuan. Ini yang membuat soal pasti pusing ya. Kalau proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, ini nanti maksudnya asimilasi. Tapi di situ ada kata-kata akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ini yang buat soal juga saya kira agak tidak benar ya ini ya. Jadi menurut Jean PSC itu ada macam-macam ya, ada asimilasi, itu proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Ini namanya asimilasi. Yang kedua, akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga ada ekuilibrasi, itu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi itu ya. Nah, kalau di sini yang ada titik-titiknya itu soalnya kan akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru termasuk kemampuan, ya akomodasi itu sendiri gitu ya. Itu jawabannya yang C. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Penggunaan bahasa yang tepat. Guru menggunakan ceramah yang tegas. Guru membangun iklim komunikasi dengan peserta didik. Guru memberikan tugas-tugas kelompok. Guru mengembangkan keberagaman dalam belajar. Perlu dibangun etos kerja guru dengan tepat. Guru memilih media pembelajaran yang sesuai. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara yang mana? Yang ini benar. Penggunaan bahasa, kemudian membangun iklim komunikasi benar. Mengembangkan keberagaman ini juga benar. Etos ini penting ya. Jadi jawabannya 1, 3, 5, 6. Bahas ini. Jadi potensi psikologis peserta didik dan potensi fisik. Potensi psikologis peserta didik itu ada intelektual atau kecerdasan, kemudian identifikasi bakat. Ya bakat itu termasuk psikologis, kreativitas itu juga psikologis gitu ya. Kalau potensi fisik ya ketahanan, kekuatan fisik dan lain-lain gitu.
Next, berikutnya penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan berpikir kritis kreatif adalah yang mana? Apakah menggunakan pengetahuan secara bermakna, memperoleh pengintegrasian pengetahuan, habit of mind, sikap dan persepsi, atau memperluas penyaringan pengetahuan? Nah, ini kita harus kasih teorinya ya. Ini teorinya menurut Marsono and Pickering tahun 97 yang ditulis oleh Avandi dan Sajidan. Jadi dimensi belajar itu ada 5. Yang pertama sikap persepsi, di mana sikap persepsi ini membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif ya, diterima baik oleh teman, guru, dan lain-lain itu ya. Kemudian yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Memperoleh pengetahuan, kemudian mengintegrasikan pengetahuan. Nah, membantu peserta didik memperoleh pengetahuan baik deklaratif, prosedural, gitu ya. Next, berikutnya Anderson dan Caldwell tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif, tingkat pada kawasan kognitif yang mana kecuali yang mana. Ini yang bukan kognitif yang mana? A. Menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah, menganalisis memecah bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya, serta menentukan bagaimana masing-masing bagian saling terhubung kepada seluruh struktur. Yang C. mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. Menerima atau receiving yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima, memperhatikannya. Yang E. menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu yang ditetapkan. Sebelum kita belajar ini kita harus jawabannya yang mana ini tadi? Habit of minds, berpikir kritis dan kreatif. Nomor 8, pada KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah apa? Ya, itu optionnya ya. Yang pertama, pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya tingkatnya C3. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia C4. Keterkaitan pembangunan pendidikan, sosial, budaya, masyarakat Indonesia tingkatnya C4. Bentuk-bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja, C3. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia C3. Bagaimana cara menentukan apa itu ya? Materi dan tingkat kognitif juga amati ya nih. Ini KKO ini mengindikasikan tingkat kognitif. Kita sudah bahas berkali-kali. KKO atau kata kerja operasional pada KD itu mengidentifikasikan tentang tingkat kognitif. Karena ini menganalisis KKO-nya, maka tingkat kognitifnya ya analisis C4. Itu ya. Jadi opsi A, opsi D, opsi E lupakan. Gitu. Kemudian
Yang mengikuti KKO itu namanya materi. Ini materinya. Itu ya. Caranya tidak ada di situ. Ya. Setelah mengikuti materi baru cara atau kategori. Di sini tidak ada. Ya, adanya materi. Gitu ya. Jadi materinya adalah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Tingkat kognitifnya adalah C4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Nomor 2. Teori menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan pada aktivitas berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori apa? Apakah kognitivistik atau humanistik, cybernetik, behavioristik, atau konstruktivistik? Oke, kita akan bahas satu persatu teori-teori ini ya. Yang pertama adalah behavioristik, itu artinya teori belajar yang menekankan pada stimulus respon gitu ya. Mudah mengingatnya kalau behavioristik itu stimulus respon. Kemudian kalau kognitivistik itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran dengan tahapan tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik atau humanisme. Ini menonjolkan kebebasan setiap individu dalam memahami materi, memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, proses aktualisasi, dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Itu ada kata utamanya atau idenya adalah aktualisasi ekspresi gitu ya. Itu ciri khas dari humanistik. Kemudian kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar di mana aktivitas berpikir, menyusun konsep, memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, masing-masing dari teori belajar ini punya ya juga berlaku di Indonesia ya. Punya model-modelnya. Contoh model discovery learning itu berarti masuk dalam kategori konstruktivistik gitu ya. Nah, pada soal itu menyusun konsep, memberi makna, berpikir aktif itu sama ya. Kalau menyusun konsep itu urusannya dengan konstruktivistik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, next. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal atau kata-kata saja atau ceramah saja gitu ya. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media apa? Grafis, gambar, benda nyata, poster, cetak. Nah, teman-teman kan tahu ya, tahapannya juga namanya operasional konkret. Jadi benda-bendanya harus benda konkret. Ya, yang paling bagus apa? Jadi perkembangan peserta didik sekolah dasar itu pada taraf operasional konkret itu peserta didik akan cenderung lebih mudah dalam belajar jika menggunakan media pembelajaran yang memanipulasi benda nyata secara langsung gitu ya. Melakukan manipulasi benda nyata atau berinteraksi dengan benda nyata secara langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah benda nyata. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi dua arah. Ini disebut apa? Apakah saluran dan media, pesan atau message, penyajian ulang atau decoding, kemudian yang D penyajian atau decoding, yang E itu pengiriman atau komunikator. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi dalam komunikasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu pengirim atau komunikator. Ini dalam hal ini adalah konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator, sehingga terjadi komunikasi dua arah, sama ya dengan soalnya. Ya. Kemudian kalau penyajian atau encoding, penyajian itu encoding itu proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud pesan yang ada dalam benak hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Next, pesan atau message-nya adalah informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Kemudian saluran atau media itu adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol yang dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Kemudian kalau penyajian ulang atau decoding itu adalah
Proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Itulah unsur-unsur dari komunikasi. Jadi jawaban yang tepat untuk narasi soal yang di atas ya, komunikasi dua arah itu tentu saja jawabannya yang paling tepat adalah E ya, pengirim atau komunikator. Next, berikutnya langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lain-lain. Nah, pernyataan di atas merupakan bagian dari strategi apa? Apakah pembuktian, pemecahan masalah, penyampaian, pengolahan, atau pengorganisasian? Nah, kita mengingat ini kan langkah-langkah ini kelihatannya seperti langkah-langkah discovery learning karena ada pembuktian dan pengolahan gitu ya. Kita lihat aja langkah-langkah dari discovery learning panjang sekali ya. Dari pemberian rangsangan itu peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi. Kemudian langkah kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Itu permasalahan kemudian dibuat hipotesis. Jadi hipotesis itu ada di langkah kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Ini pada tahap ini untuk menjawab pertanyaan, siswa itu mengumpulkan berbagai data atau mengoleksi atau collection ya, informasi-informasi yang relevan, membaca, mengamati, diskusi, wawancara dari narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Ini proses pengumpulan data. Kemudian setelah data diperoleh, lanjut ke langkah berikutnya yaitu mengolah data. Mengolah data itu dari hasil yang dikumpulkan tadi di tahap pengumpulan data, kemudian semua informasi dari hasil bacaan dan sebagainya tadi kemudian diolah, diacak, diklasifikasi, ditabulasi. Tabulasi itu contohnya diagram tadi ya, dibuat diagram, kemudian yang lain-lain, kemudian dihitung, kemudian tertentu ditafsirkan. Kemudian tahap pembuktian itu memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis ya. Kemudian baru ditarik kesimpulan yang tahap akhirnya, itu berdasarkan hasil verifikasi atau pembuktian. Kemudian dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi generalisasi gitu ya. Berarti teman-teman, proses yang tadi ya, dibuat diagram dan lain-lain itu masuknya di sini, proses pengolahan data. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jawaban yang ini yang bukan merupakan potensi psikologis ya, tentu saja yang ketahanan ini ya, kreativitas itu psikologis, intelijensi psikologis, bakat, kecerdasan itu juga psikologis. Salah satu proses kognitif adalah mengkreasi yang maknanya adalah
Apakah A membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan secara nasional? B. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren fungsional. C. Menganalisis hasil temuan dengan cara mengidentifikasi produk yang akan dibuat secara mandiri. D. Melakukan atau menggunakan tata cara prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasa. Kemudian yang E. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar nyata. Oke, kita akan bahas ini. Kita sepertinya sudah sering ya membahas apa itu analisis, apa pemahaman, mengingat, dan lain-lain. Kita buatkan seperti ini. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ya, memahami, membangun arti. Ya. Kalau menerapkan itu menggunakan pada prosedur yang lain. Gitu. Kalau menganalisis, memecah materi ke bagian-bagiannya, menentukan bagian-bagiannya itu saling terhubung. Kalau evaluasi, membuat pertimbangan ya berdasarkan kriteria. Kalau kreasi, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk struktur koheren atau fungsional. Itu paham ya? Mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami itu membangun proses ya. Membangun arti dari suatu proses, kemudian kalau aplikasi itu menerapkan prosedur kepada situasi yang lain, kemudian analisis itu memecah materi ke bagian-bagiannya, kemudian mencari hubungan antar materi tersebut, kemudian kalau mengevaluasi membuat pertimbangan dengan kriteria dan prosedur tertentu, kemudian kalau kreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional, kemudian menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Jadi kita bisa jawab ya, kita bisa jawab masing-masing. Kalau membuat pertimbangan-pertimbangan, tadi pertimbangan-pertimbangan berarti masuknya di evaluasi. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama membentuk keseluruhan secara koheren. Koheren berarti kreasi gitu ya. Kemudian menganalisis hasil temuan, analisis gitu ya tentunya. Menggunakan tata cara prosedur dalam situasi yang lain atau tidak biasa, itu berarti aplikasi gitu ya. Membangun arti dari proses pembelajaran, membangun arti maksudnya di pemahaman gitu ya, memahami. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B. Next berikutnya, perhatikan soal di bawah ini. Perhatikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan sikap bela negara pada level kognitif gitu ya. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif apa? Apakah kreasi, penalaran, evaluasi, pengetahuan, aplikasi? Tuh. Kita lihat ya satu persatu ya. Berikan contoh kegiatan. Lihat ini. Contoh kegiatan ini kan berarti bentuknya pengamalan ya. Pengamalan. Pengamalan itu setara dengan menentukan atau melakukan. Ya, menentukan atau melakukan itu masuk di yang mana pada taksonomi belum kita lihat ya. Jadi C1 itu mengingat. Itu mengambil kepengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerjanya biasanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. C2 itu memahami, itu kata kerja yang biasa digunakan, menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. C3 mengaplikasi, itu menggunakan prosedur, itu kata kerjanya biasanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan. Kalau C4 itu menganalisa, itu kata kerja yang relevan, itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. C5 itu evaluasi, itu kata kerja operasionalnya. Ini kan membuat keputusan ya. Membuat keputusan itu biasanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan. C6 itu mencipta, itu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola baru. Itu berarti mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah mengingat bahwa ini tadi adalah menentukan atau melakukan. Bentuknya pengalaman, maka ini masuknya di C3 aplikasi. Ya, jadi jawabannya adalah mengaplikasi. Kita buatkan seperti ini. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ya, memahami, membangun arti. Ya. Kalau menerapkan itu menggunakan pada prosedur yang lain. Gitu. Kalau menganalisis, memecah materi ke bagian-bagiannya, menentukan bagian-bagiannya itu saling terhubung. Kalau evaluasi, membuat pertimbangan. Ya berdasarkan kriteria. Kalau kreasi, menempatkan unsur-unsur secara KKO-nya adalah menganalisis. Tadi kita sudah belajar ini ya. Ini berarti KKO menganalisis itu masuknya di C4 gitu ya. Mana yang C4? Kita lihat. Mengklasifikasi opsi A, dilihat teman-teman.
Klasifikasi itu masuknya C2 ya. Kemudian menjelaskan itu juga C2 tadi, makanya teman-teman tak minta untuk menghafalkan itu. Merasionalkan ini masuknya C4. Mengidentifikasi ini masuknya di C2. Menjelaskan juga C2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi ini, merasionalkan ini ya. Berikutnya, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru yang termasuk kemampuan. Ini yang membuat soal pasti pusing ya. Kalau proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, ini nanti maksudnya asimilasi. Tapi di situ ada kata-kata akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ini yang buat soal juga saya kira agak tidak benar ya ini ya. Jadi menurut Jean PSC itu ada macam-macam ya, ada asimilasi, itu proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Ini namanya asimilasi. Yang kedua, akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga ada ekuilibrasi, itu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi gitu ya. Nah, kalau di sini yang ada titik-titiknya itu soalnya kan akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru termasuk kemampuan, ya akomodasi itu sendiri gitu ya. Itu jawabannya yang C. Berikutnya, ketika peserta didik diminta untuk menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolahan, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan yang apa? Ini menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah. Apakah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif atau kognitif? Kita pahami bahwa ranah kognitif itu pada dimensi pengetahuan ini. Kalau faktual itu hubungannya dengan terminologi atau istilah. Bisa istilah, bisa nama-nama objek, detail, elemen. Ini bisa menyangkut peristiwa, simbol atau angka. Kalau konseptual itu yang lebih kompleks, terorganisasi. Misalkan klasifikasi, kategori, teori, prinsip, model, struktur dan lain-lain. Kalau prosedural itu bagaimana melakukan sesuatu. Ya, ini biasanya algoritmik, teknik, metode, model. Ya. Kalau metakognitif itu kesadaran seseorang bagaimana belajar, menilai kesukaran suatu masalah, kemudian mengamati tingkah pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk tujuan, kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri, itu masuknya di metakognitif. Kembali ke tadi, peserta didik minta menyebutkan nama tumbuhan. Nama tumbuhan itu berarti masuknya di terminologi ya, masuknya di istilah nama-nama objek. Jadi ini masuknya di faktual. Jadi jawabannya adalah faktual. Berikutnya, gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada visual, auditori, kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, maka guru harus menemukan apa? Ceramah itu berarti auditori ya. Diskusi itu juga auditori. Tanya jawab itu auditori, maksudnya auditori semua. Program audio itu auditori, buku itu visual, modul visual berarti audio dan visual. Modul buku PowerPoint ini tiga-tiganya adalah visual. Media komunikasi pembelajaran, media komik itu visual, tanya jawab itu auditori, buku itu visual, jadi visual dan auditori. Yang ini audio, video, percobaan, ini tiga-tiganya adalah audio, video, visual atau kinestetik. Jadi jawaban yang paling tepat yang membackup tiga-tiganya adalah yang opsi terakhir ini. Oke, next, gini termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun Gina sering mendapat nilai di bawah KKM. Pada bidang studi menggambar, keterampilan dan materi pelajaran menulis. Jadi banyak yang di atas KKM tapi juga mendapat nilai di bawah KKM pada studi gambar, keterampilan dan menulis ya. Berdasarkan identifikasi faktor ini yang menyebabkan apa kira-kira? Apakah sikap negatif terhadap keterampilan dan menggambar? Apakah kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik?
Apakah tingkat kecerdasan intelektual? Kalau intelektual tidak ya, karena prestasinya itu termasuk anak yang cepat belajar, jadi intelektualnya bagus. Kurang menyukai mata pelajaran menggambar dan bahasa, itu juga tidak, saya kira juga bukan. Karena itu mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan dan menulis ya. Tidak ada fasilitas yang cocok bagi Gina untuk belajar. Nah, ini yang berhubungan dengan ini berarti hitungannya adalah bakat. Nah, karena bakat ini yang paling cocok adalah opsi yang ini bakat hubungannya ya, opsi yang B. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk kumpulan dari soal-soal pedagogi kompetensi teknis untuk PPK. Semua guru mata pelajaran atau guru sekolah dasar semuanya bisa belajar di sini. Untuk kali ini part 1, nanti silahkan simak untuk part kedua. Semua yang pedagogik untuk kompetensi teknis teman-teman harus bisa. Itu intinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.